Sebagian orang berpendapat bahwa Samsung Galaxy S26 Ultra tidak menarik. Harganya naik, desainnya boring, kameranya kalah canggih sama kompetitornya, baterainya kecil, dan seterusnya. Tapi tahukah kalian bahwa faktanya penjualan S26 series termasuk S26 Ultra overall meningkat secara signifikan dibanding generasi pendahulunya di berbagai negara, sehingga Samsung harus meningkatkan produksi S26 series termasuk S26 Ultra untuk memenuhi demand pasar. Hal ini sangat kontradiktif dengan suara sumbang yang sering kita dengar terkait S26 series atau secara spesifik S26 Ultra. Pertanyaannya, kenapa? Yuk, gue sudah nyobain S26 Ultra sejak hari pertama rilis, dan sampai sekarang gue makainya itu on and off. Ini sudah masuk bulan ketiga. Di video kali ini gue bukannya mau review yang detail gitu, enggak. Di video kali ini gue pengen sedikit sharing experience, sekaligus mencoba menjawab kenapa S26 Ultra ini begitu diminati dan digandrungi ya di pasar. Terlepas ada pendapat bahwa S26 Ultra ini tidak seseksi kompetitor lain yang berada di segmen yang sama. Kita bahas. Seperti biasa, kalau kalian mau nyari spesifikasi, bisa cek di kolom deskripsi. Di K2G kita fokus di hal-hal yang sifatnya esensial atau real experience. Di K2G, kami percaya sama yang namanya competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Jangankan sebuah produk, kami sebagai content creator atau personal itu juga harus punya USP yang menjadi top of mind-nya orang-orang ketika mengingat sebuah brand K2G. Contohnya flagship phone atau smartphone camera experience specialist. Itu yang udah kebentuk di audience kalian, para penonton setia kami. Kalau kami, K2G, sama aja ngebahas hal-hal yang sama dengan jutaan konten kreator di luar sana, mungkin kami sudah lama tenggelam. Begitupun hendaknya sebuah produk. Privacy display, sebuah fitur yang mutlak tidak dimiliki oleh smartphone manapun saat ini. Dan fungsinya ini menawarkan solusi nyata atas isu atau masalah yang dihadapi seseorang di keseharian dalam menggunakan sebuah smartphone. Di era yang smartphone dan content driven ini, keseharian kita nggak jarang habis di HP untuk melakukan hal A sampai dengan Z. Dan privacy seringkali jadi korban. Karena kita nggak bisa memilih tempat. Karena mungkin kita perlu melakukan hal-hal yang sifatnya private dan membutuhkan quick action di HP, cuman momennya itu tidak selalu private. Dengan adanya privacy display, gue nggak berasa perlu lirik kiri kanan lagi sebelum mau baca pesan pribadi yang masuk atau sekedar mereview dokumen penting berupa NDA yang masih rahasia. Bisa gue set fiturnya on ketika masuk ke aplikasi apa, jadi nggak harus nyala terus privacy display-nya. Gue pun nggak perlu hide isi dari notifikasi pop-up lagi, karena dengan partial screen privacy, hanya area notifikasinya saja yang di blackout. Demikian pun ketika kita mau masukin password. Gue bisa set supaya fitur ini auto on saat momen-momen gue mau masukin password. Jadi bisa berasa ekstra secure dan nyaman aja gue, karena tahu dijagain sama fitur ini. Dan bahkan hal-hal yang annoying kayak ada orang yang nebeng nonton di HP kita saat kita lagi di transportasi publik, ini juga bisa dieliminasi. Privacy display ini menurut gue bakalan extra useful buat orang-orang yang sering menggunakan transportasi umum. Buat suara-suara sumbang yang bilang solusinya nggak perlu beli S26 Ultra, cukup pakai screen protector yang anti-spy. Gue merasa kasihan saja karena mungkin artinya mereka belum mencoba fitur ini secara langsung. Dengan screen protector anti-spy, kualitas atau warna konten di layar itu kena compromise 24/7 ya. Kecuali kalau dicabut screen protectornya. Kalau di privacy display ini ada fitur conditionsnya. Kayak programming simple lah buat ngeset bila mana kita mau fitur tersebut on. Bahkan seperti yang gue bilang, bisa parsial dan bahkan level blackout-nya bisa kita adjust mau standar atau maksimal. Gue tidak menampik ketika fitur privacy display ini on, jangkauan viewing angle akan menurun dan warna layar akan jadi ada efek keabuan atau warnanya nggak sekeluar biasanya
apalagi kalau di set di maksimum privacy. Ya tapi itulah cara kerjanya. Salah satunya dengan mendisable pixel wide angle-nya secara sementara. Gue terima compromise-nya, terlebih sifatnya conditional dan bisa kita override. Dan lembaga survei juga mengamini privacy display ini sebagai faktor kenapa S26 Ultra bisa laku. Fiturnya solutif dan nggak ditemukan di device lain. Ini nih ya yang menurut gue miss di beberapa generasi S-series terdahulu. Yang mana seolah kemarin-kemarin tuh fokusnya ke AI feature saja. Yang mana juga fitur-fitur AI tersebut nggak lama turun ke generasi sebelumnya, atau bahkan turun ke seri HP yang dibawanya, atau bahkan hadir di smartphone brand lain juga. Gue berpendapat, kalau kita misalnya mau jualan sebuah hardware, minimal harus ada satu fitur hardware unik yang menjadi center of gravity device tersebut. Nah, di S26 Ultra ini ada. Oke, gue mau ngasih tunjuk data ya. Secara berturut-turut untuk tahun 2024 dan 2025. Satu-satunya smartphone flagship premium Android yang masuk top 10 dengan penjualan terbaik hanya Samsung S-series varian Ultra. Dan gue nggak kaget kalau tahun 2026 hal yang sama akan terulang. Alasan yang akan gue kasih berikut ini juga sekaligus akan menjawab mengapa mau sekeren apapun flagship asal China nggak akan bisa ngalahin peredaran atau penjualan produk Samsung. Alasan utamanya adalah availability atau ketersediaan produk. Ketika produk flagship Samsung rilis, pertanyaannya, di negara mana yang tidak rilis? Pasti kita semua kerepotan mencari datanya. Karena begitu day one device Samsung rilis, langsung tersedia secara global. Orang nggak ribet mau beli. Ditambah ya pastinya kalau produknya resmi garansinya jelas. Sedangkan flagship China itu biasanya bertahap. Masuknya di China dulu, baru slowly roll out ke negara lain. Varian Ultranya bahkan baru tahun ini keluar kandang, baik Oppo dan Vivo misalnya. Setelah dimulai oleh Xiaomi 2 tahun belakangan, itu pun gue rasa kuantitinya nggak sebanyak pemain mainstream. Kayak Samsung yang sudah punya track record dan histori jelas akan sebuah smartphone flagship. Jelas tuh Samsung, tiap tahun mereka pasti akan membawa device terbarunya rilis ke kancah global. Nggak on and off tergantung feedback dari pasar ataupun peraturan pemerintah. Konsistensi itu ada value-nya loh di mata konsumen. Kemudian orang yang sudah biasa memakai device Samsung pada umumnya, mereka nyaman dengan software experience maupun ekosistem yang ditawarkan. One UI punya UI yang clean dan tidak membingungkan dan to the point. Banyak sekali orang yang gue kenal bukan tech enthusiast. Salah satu alasan mereka nggak pindah ke device non-Samsung adalah sudah nyaman di OS Samsung dan males belajar lagi di OS lain yang experience-nya dan fiturnya belum tentu sama. Contohnya, fitur AI di Samsung Galaxy S26 Ultra itu sudah integrated banget ya ke UI-nya. Google tuh seolah terlihat hanya bekerja di background saja. Misalnya ya, kita bahas audio eraser yang berfungsi di konten untuk menghilangkan background noise dan buat suara lebih on point. Contohnya begini. Foto editing dengan modal text prompt di app galeri bawaan itu handy ya, karena bisa dalam bahasa Indonesia dan tanpa harus gambar-gambaran dengan pen juga. Ini berguna buat orang awam sekalipun. Sampai dengan fitur Now Nudge yang bisa aware dengan isi konten di layar dan bisa nyediain opsi action yang bisa kita ambil. Intinya fitur AI yang dikasih nggak berasa kayak alien dan ngeribetin. Dan juga beneran membantu di keseharian. Walaupun gue akui nggak semuanya ya. Dan selain software experience tentunya, user Samsung biasanya mereka sudah punya banyak sekali device ekosistem dari Samsung ya. Buds, smartwatch, tablet, ring, dan lainnya, dan semuanya bisa connected secara seamless. Intinya semuanya integrated, punya software support yang solid, dan juga lagi-lagi produknya available secara konsisten setiap tahun. Ini tuh jadi apa ya? Kayak baseline buat mayoritas general user yang ingin mengeluarkan duit puluhan juta untuk sebuah smartphone. Youngkit, sebuah brand aksesoris yang mempunyai kurasi case yang lengkap baik untuk smartphone resmi maupun
non-resmi. Produk case Youngkit hadir untuk menjawab keresahan gue selama ini. Case premium dan berkualitas untuk smartphone flagship Android dengan harga yang oke. Tersedia di e-commerce lokal pula. Pesan hari ini besok sampai. Bayangin aja, Youngkit menjual case untuk HP non-resmi milik K2G, kayak Oppo Find X8 Ultra dan juga Vivo X200 Ultra. Awalnya, kami kesusahan nyari case third party berkualitas dan tongkrongan yang bagus buat kedua device ini. Bahkan, untuk Xiaomi 17 Pro Series juga ada loh. Untuk HP resmi flagship non-Samsung dan Apple pun ada. Bahkan kami udah make sejak Oppo Find X8 Series dan Vivo X200 Series. Dan kami keterusan menggunakannya sampai dengan Oppo Find X9 Series dan juga Vivo X300 Series. Yang gua rada kaget juga sebenarnya, mereka punya case buat Huawei Pura 80 Ultra juga, gokil. Kalau case buat Samsung dan Apple ya nggak usah ditanya, pasti ada juga di lineup produk Youngkit. Sampai S26 Ultra Series, gue udah banyak nyobain berbagai tipe case Youngkit juga. Modelnya itu kece-kece, finishingnya rapi dan cutout-nya juga pas. Dan case-nya ini punya experience unboxing yang premium, seperti build quality-nya juga. Terus cutout buat tombol-tombolnya juga presisi, dan tentunya case-nya punya tongkrongan yang unik. Intinya, gue nggak perlu pusing nyariin case lagi. Karena satu brand ini, si Youngkit, ngecover banyak brand smartphone. Kalau kalian tertarik sama produknya, bisa cek link yang udah gue taruh di deskripsi. Ya, lihat-lihat aja dulu, siapa tahu ada yang suka. Sedikit ngobrol ya, kita tuh sebagai tech enthusiast, terkadang punya pendapat A, misalnya ya, yang saklek banget pengen punya HP flagship dengan fitur super high-end, kamera paling canggih, dan seterusnya. Tapi di sisi lain, kita harus tahu juga bahwa kita ini sebenarnya merepresentasikan sedikit dari general user di luar sana. Dan belum tentu user di luar sana selalu getol mengedepankan dan mencari kamera HP yang gila-gilaan misalnya, karena use case orang awam bisa jadi beda sama kita yang entusias. Dan faktanya adalah orang awam ini yang lebih banyak berpengaruh kepada sales karena jumlahnya lebih banyak. Dan tahukah kalian, ada kabar burung, selentingan, gosip, apapun itu, bahwa banyak brand-brand asal China yang menjual varian Ultra dengan kemampuan kamera yang sangat dahsyat, ada kemungkinan untuk tidak melanjutkan seri Ultranya dan akan fokus ke smartphone mid-range dan flagship yang all-rounder kayak seri Pro gitu aja. Alasannya simple, smartphone Ultra mereka itu semua tidak balik modal. Divisi HP Ultra mereka tuh padat modal R&D-nya. Begitupun resource dan teknologi yang dipakai. Mahal dan heavy on camera fiturnya. Namun pada kenyataannya, availability dan juga bayarnya terbatas. Gue sebagai tech enthusiast tidak ingin gosip ini menjadi realita. Gue tetap ingin support dengan beli terus produk-produk mereka. Tapi kalau jadi kenyataan, ya gue nggak bisa menampik hal tersebut logis dari sisi bisnis. Tapi bukan berarti tidak ada yang bisa dikritisi ya dari Samsung Galaxy S26 Ultra. Terlebih dari seseorang seperti gue yang sudah mencoba banyak sekali flagship ultra premium dari berbagai macam brand. Masih ada hal-hal yang kurang exciting dari mata gue sebagai tech enthusiast. Kita tuh udah nyobain device ini sejak akhir Februari atau awal Maret, tapi video long formnya atau video selain hands-on-nya itu kita baru buat sekarang, beberapa bulan kemudian, nggak langsung gitu setelah usai hands-on. Kenapa coba? Karena secara fitur, satu-satunya yang bisa gue angkat dan gue kulik dari S26 Ultra ini yang merupakan upgrade dari generasi sebelumnya, itu cuman privacy display doang. Jadi untuk membuat ulasan dari angle yang berbeda dari banyak konten review atau konten S26 Ultra yang udah beredar di luar sana, gue tuh harus sabar nyari momen atau angle yang pas. Buat gue untuk sekarang angle yang menarik adalah penjualan S26 Ultra yang laku. Di sisi lain, di pipeline konten K2G itu juga banyak banget
produk-produk lain dari segmen serupa yang mana menawarkan fitur-fitur ultra yang jauh lebih menggugah untuk sebuah smartphone flagship. Contoh deh ya, Xiaomi 17 Ultra yang biasa maupun Lite Edition. Punya sensor dengan teknologi Logic yang jago di backlight. Lalu kamera guard-nya itu bisa di-rotate untuk menjalankan fungsi tertentu. Kemudian ada simulasi kamera Leica M9 yang kece banget. Kemudian Oppo Find X9 Ultra punya dua lensa 200 megapiksel yang di-tune oleh Hasselblad. Terus punya juga lensa tele 10 kali optical zoom dan extender lensa tele long range yang kece banget. Di sisi lain, Samsung stagnan kameranya. Terlepas dia sih yang sebenarnya mensuplai sensor-sensor kamera kece yang udah proven dan tested buat brand-brand asal China tadi. Alasannya apa ya? Apa karena takut desainnya jadi kamera sentris banget? Karena sensor sebesar itu butuh space management yang spesial. Sehingga mereka takut ntar desainnya tidak diminati konsumen. Ya nggak juga, kan udah ada contoh dari Oppo Find X9 Pro ya. Bisa kok, dia pakai sensor gede, tapi desain kamera islandnya nggak kamera sentris banget. Elegan kok. Ayolah, bolehlah Samsung, sekalian ganti desain juga kan. Gue udah bosen juga dengan S-Series yang begini-begini aja desainnya. Nggak ada bedanya juga secara esensial dengan lini di bawahnya. PR Samsung di kamera tuh masih besar menurut gue. Buat mencari karakter warna fotonya supaya unik, memperbaiki processing terutama di low light, serta meningkatkan kualitas sensornya secara keseluruhan termasuk lensa tele. Ini datang dari gua yang udah mencoba berbagai macam smartphone flagship high-end dari berbagai brand. Buat konsumen general, ya maybe mereka bakalan fine saja. Cuman gue sebagai tech reviewer ya harus real untuk memberikan info yang sejalan dengan experience gue sekaligus ngasih edukasi ke user yang umum. Poin selanjutnya yang ingin gue tanyakan, kenapa sih harus balik ke aluminium kayak iPhone? Karena seingat gue, S25 Ultra itu juga nggak punya isu panas yang sangat mengganggu seperti di iPhone. Jadi apa kebutuhannya titanium di S25 Ultra di downgrade di S26 Ultra? Lalu kapan mau menggunakan teknologi silikon karbon di baterainya? Ini udah ketinggalan jauh loh sama vendor lainnya. Walau emang harus gua akui baterai 5000 mAh di S26 Ultra punya durabilitas yang sama sekali tidak mengecewakan. SOT bisa dapat hampir 7 jam dengan standar pemakaian ala K2G dengan durasi pemakaian sekitar 21 jam. Tapi gua rasa ini udah limit maksimalnya ya buat S-Series. Kalau SOT-nya mau lebih lama lagi buat penggunaan keseharian, harusnya kapasitas baterainya naik. Di sisi lain yang positif itu adalah charging speed-nya yang sekarang udah naik karena bisa pakai charger 60 watt. Buat quick top up 30 menit, bisa lah ngisi up to 80%. Di bawah sejam udah penuh. Upgrade yang oke, gue sangat welcome, tapi nggak groundbreaking. Oke. Jadi itu ya alasan kenapa Samsung Galaxy S26 Ultra bisa diterima secara positif oleh mayoritas konsumen general di ranah global. Punya USP yang tidak dimiliki oleh brand lain yang juga solutif untuk isu keseharian. Privacy display. Kedua, punya brand image dan juga track record yang jelas serta availability yang luas. Yang mana efek positifnya adalah konversi ke angka penjualan yang tinggi. Yang ketiga tentunya Samsung Galaxy S26 Ultra ini membawa beberapa improvement features dari sisi AI yang berguna, sekaligus dia dianggap sebagai sebuah brand smartphone yang betul-betul leading dalam hal AI. Menurut gue, kulminasi semua hal inilah yang membuat S26 Ultra jadi laku, dan gue yakin mayoritas pembelinya adalah user umum yang menginginkan sebuah safe choice untuk investasi puluhan juta mereka. Rest of the phone menurut gue ada yang oke dan ada yang kurang. Buat performanya udah oke, kemudian buat ketahanan baterai dan charging speednya juga oke. Yang masih kurang banget tuh menurut gue adalah kameranya, especially ketika kita bandingkan dengan smartphone lain yang berada di segmen yang sama ya, HP Ultra lainnya. Dan kalau ada satu hal lagi yang masih miss menurut gue untuk seri Ultranya flagship Samsung adalah rasa excitement dari kami para tech enthusiast. Ultra exciting feature-nya tuh masih kurang. Privacy display
iya, keren, bagus, tapi area lain yang sudah lama jadi masukan dari kami, para tech enthusiast, juga didengerin dong. Supaya offeringnya itu jadi well-balanced banget dari semua sisi. Yo guys, kalau kalian suka dengan konten atau video kami, boleh ditekan tombol like-nya dan juga di-share ke berbagai platform social media atau ke teman-teman kalian yang lagi mencari info mengenai sebuah gadget. Dan jangan lupa, kalau udah subscribe, nyalain icon loncengnya dan pilih yang all atau semua. Supaya begitu kami posting konten baru, video baru, kalian secara instan akan mendapatkan notifnya. Jangan lupa bantu kami dengan hype up videonya setelah klik like ya guys. Dengan begitu, artinya K2G akan sangat-sangat terbantu. Thanks guys. Oke, itu dia Samsung Galaxy S26 Ultra. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.